Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Immanuel Sinabariba dengan NIM C1D1230422. Di sini saya akan mempresentasikan strategi daya saing BYD dalam menguasai pasar mobil listrik dunia. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Bambang Purnomo selaku dosen mata kuliah Manajemen Strategis dan Business Solution. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu bagaimana perusahaan otomotif BYD membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya di pasar yang kompetitif. Perusahaan otomotif BYD membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya di pasar yang kompetitif ada berbagai cara. Yang pertama, inovasi produk berkelanjutan, di mana BYD terus mengembangkan teknologi kendaraan listrik dan baterai untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Yang kedua, integrasi vertikal, di mana BYD memproduksikan sendiri komponen utama sehingga bisa mengontrol biaya dan kualitas. Yang ketiga, skala produksi yang besar, di mana kapasitas produksi tinggi membuat BYD mampu menawarkan harga lebih kompetitif. Yang keempat, diversifikasi pasar, di mana BYD menjual produk di berbagai negara dan mengembangkan kendaraan lain seperti bus dan truk listrik. Yang kelima, kolaborasi strategis, yaitu BYD bermitra dengan perusahaan global untuk mempercepat inovasi dan ekspansi pasar. Dan yang terakhir, fokus pada kualitas dan keamanan, yaitu produk BYD memenuhi standar kualitas tinggi agar dipercaya di pasar internasional. Yang kedua, yaitu strategi daya saing apa yang diterapkan oleh perusahaan BYD untuk mengatasi persaingan yang meningkat. Ada beberapa strategi, yaitu diferensi produk, di mana menghadirkan kendaraan listrik dengan teknologi baterai yang unggul dan fokus pada performa, keamanan, dan efisiensi energi. Yang kedua, kepemimpinan biaya. Produksi massal skala besar menekan biaya produksi, sehingga BYD bisa menawarkan harga lebih kompetitif dibanding pesaing. Yang ketiga, yaitu inovasi berkelanjutan, di mana investasi besar dalam R dan D untuk menciptakan teknologi baru yang sulit ditiru oleh kompetitor. Contohnya seperti baterai tahan lama, teknologi hybrid, dan smart driving system. Strategi yang keempat yaitu integrasi vertikal, di mana menguasai seluruh rantai pasok atau dari produksi baterai hingga mobil jadi untuk memastikan efisiensi, kualitas, dan kecepatan inovasi. Strategi yang terakhir yaitu ekspansi global, di mana meningkatkan kehadiran di pasar Eropa seperti Eropa, Amerika Selatan, dan Asia Tenggara untuk memperluas jangkauan pasar dan mengurangi ketergantungan pada dasar domestik. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana inovasi produk atau layanan berkontribusi pada daya saing perusahaan BYD, bagaimana perubahan lingkungan industri, misalnya perkembangan teknologi, perubahan regulasi, mempengaruhi strategis daya saing perusahaan BYD. Pertama, cara kontribusi inovasi produk terhadap daya saing BYD yaitu peningkatan nilai tambah dengan inovasi seperti blade baterai membuat mobil BYD lebih aman, tahan lama, dan efisiensi dibandingkan kompetitor. Yang kedua, membedakan produk di pasar, yaitu fitur-fitur canggih seperti teknologi hybrid, DMI, dan EV terbaru yang membuat BYD tampil beda di mata konsumen. Yang ketiga, menarik segmen pasar baru. BYD mengembangkan berbagai model dari mobil murah sampai premium untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Dan kontribusi inovasi yang terakhir yaitu mempercepat adaptasi tren, di mana fokus pada kendaraan listrik dan energi bersih membuat BYD relevan dengan tren global menuju mobilitas berkelanjutan. Selanjutnya,
Bagaimana jika pengaruhan perubahan lingkungan industri terhadap strategi daya saing BYD? Ada beberapa cara, yaitu satu, perkembangan teknologi. Mendorong BYD untuk mempercepat riset pada baterai solid state dan efisiensi energi agar tetap unggul. Yang kedua, perubahan regulasi, regulasi emisi dan insentif kendaraan listrik di banyak negara membuat BYD mempercepat ekspansi mobil listriknya ke pasar global. Strategi yang ketiga, persaingan yang semakin ketat, membuat BYD memperkuat inovasi produk, efisiensi biaya, dan membangun brand global untuk mempertahankan posisi pasar. Yang terakhir adalah permintaan konsumen yang berubah. Konsumen kini mengutamakan sustainability dan teknologi canggih, sehingga BYD menyesuaikan desain dan fitur mobilnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah strategi diversifikasi yang diterapkan perusahaan BYD efektif dalam meningkatkan daya saingnya? Dalam beberapa strategi, misalnya yang pertama tadi, strategi diversifikasi produk, BYD tidak hanya memproduksi mobil penumpang, tetapi juga bus listrik, truk listrik, baterai, dan panel surya. Dari strategi pertama, efektif karena mengurangi ketergantungan pada satu jenis produk dan memperkuat posisi di industri energi bersih. Strategi yang kedua tadi, diversifikasi pasar, di mana BYD ekspansi ke Eropa, Amerika Selatan, Asia Tenggara, dan Australia. Ini termasuk efektif karena memperluas pasar, mengurangi risiko dan fluktuasi di suatu wilayah. Dan strategi yang ketiga, diversifikasi teknologi, di mana BYD fokus pada kendaraan listrik, kendaraan hybrid, energi terbarukan, dan teknologi autonomus. Strategi ini termasuk efektif karena menyesuaikan dengan tren global menuju teknologi hijau dan smart mobility. Dari beberapa strategi ini, BYD diversifikasi terbukti efektif dalam meningkatkan daya saing, memperkuat brand, dan mengamankan pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya yaitu bagaimana perusahaan BYD memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat posisi kompetitifnya. Yang pertama yaitu pengembangan smart card teknologi, di mana BYD mengintegrasi teknologi konektivitas, IoV, Internet of Vehicles, sistem infotainment canggih, dan fitur smart driving untuk meningkatkan pengalaman penggunaan. Yang kedua yaitu platform digital untuk penjualan dan layanan, di mana BYD menggunakan platform online untuk menjual kendaraan booking test drive dan layanan purna jual, sehingga memperluas jangkauan pelanggan. Yang ketiga yaitu data analitik dan AI. Memanfaatkan data pelanggan dan AI untuk mengoptimalkan desain produk, meningkatkan layanan, serta memprediksi tren pasar. Yang keempat, teknologi baterai canggih, di mana BYD berinovasi seperti blade baterai dan pengembangan baterai berbasis AI untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan umur baterai. Dan yang kelima yaitu BYD memanfaatkan smart manufacturing dengan mengadopsi otomatisasi, robotik, dan sistem produksi berbasis IoT untuk meningkatkan efisiensi produksi dan menjaga kualitas tinggi. Baik, sekian penjelasan dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.